Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Ya, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya Erwin Suryadi akan menyampaikan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Dengarkan dengan baik ya, karena pasti akan ada banyak manfaat yang bisa diambil. Kita hari ini akan belajar dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, terlebih dahulu sudah ada alam semesta beserta isinya. Sudah ada tumbuhan, hewan, air, dan lain sebagainya. Lalu Allah berencana menciptakan seorang manusia yang mulia. Beliaulah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menceritakan kepada para malaikat, "Wahai malaikat-malaikatku, aku akan menciptakan seorang khalifah yang akan kutempatkan di muka bumi ini." Lalu para malaikat pun kebingungan. Apakah ada kesalahan yang aku lakukan sehingga Allah ingin menciptakan makhluk yang lain? Kesalahan yang tidak ku ketahui, adakah yang telah kulakukan? Kemudian dengan memberanikan diri, malaikat bertanya, "Wahai Rabbku, wahai Allah, bukankah aku selalu bertasbih kepadamu? Bukankah aku selalu memuji namamu? Tapi kenapa kau ingin menciptakan seorang manusia yang kelak bisa menghancurkan bumi, yang kelak bisa terjadi permusuhan?" Karena sebelum adanya manusia di muka bumi, jin telah bertempat di alam semesta. Di sana para jin terjadi perselisihan, terjadi perang saudara, dan lain sebagainya. Allah pun berkata, "Wahai malaikat, kamu tidak tahu apa yang telah ku ketahui." Lalu singkat cerita, Allah pun menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Uniknya adalah Nabi Adam diciptakan secara langsung dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditiupkan ruhnya langsung oleh Allah juga. Kelebihan dari manusia, ia memiliki akal yang bisa berpikir. Nah, inilah yang akan menjadi bekal bahwa manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagai bukti, ketika Adam sudah diciptakan dihadapkan kepada para malaikat. Lalu Allah berkata, "Wahai malaikat, inilah Nabi Adam yang telah kuciptakan. Inilah Adam yang telah kuciptakan." Sebelumnya para malaikat, coba kalian sebutkan benda-benda yang ada di surga ini. Seluruh malaikat kebingungan, tak satu pun yang mampu menjawab. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, coba sekarang kau sebutkan benda-benda yang ada di surga ini." Nabi Adam mengucapkan dengan lancar, Nabi Adam mengucapkan dengan benar. Seluruhnya yang diucapkan oleh Adam benar, tidak ada satupun yang salah. Dari sini para malaikat mengetahui bahwa Nabi Adam dan nanti keturunannya akan mampu menjaga bumi, karena ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Allah pun berkata, "Sujudlah kalian kepada Adam sebagai bentuk bahwa kalian menghargai dengan kuciptakannya Nabi Adam." Para malaikat pun bersujud. Mereka bersujud bukan berarti menyembah. Mereka bersujud karena mereka bahagia bahwa Allah telah menciptakan khalifah yang nantinya akan menjaga di muka bumi ini. Namun ada satu makhluk yang dia tuh malah tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Beliau adalah iblis. Iblis berkata, "Ya Allah, aku terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Aku hidup lebih lama di sini. Aku tercipta lebih lama. Aku lebih mulia daripada Adam. Aku tidak mau sujud kepadanya." Wahai iblis, kalau kau tidak mau sujud kepada Adam, silakan kau keluar dari surga. Ternyata iblis mengiyakan permintaan dari Allah tanpa menolak. Tapi iblis meminta satu syarat. "Ya Allah, ya Rabbku, aku akan keluar dari surga. Tapi aku mohon kepadamu, beri aku nyawa, tetap hidupkan aku." Lalu Allah mengabulkan permintaan dari iblis. Tidak tanggung-tanggung, Allah akan menghidupkan iblis sampai dengan datangnya hari kiamat nanti. Lalu ketika permasalahan ini sudah selesai, Adam pun hidup bahagia di surga. Ia menjalani kehidupan di surga, bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Tapi ternyata Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Ia tidak punya teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal ini. Allah mengetahui apa yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Lalu ketika Nabi Adam sedang tertidur, Allah menciptakan seorang wanita
yang akan menemaninya, yang akan hidup bahagia bersamanya. Beliau bernama Bunda Hawa. Dan Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam sudah menghalalkan si Hawa, lalu mereka pun hidup bahagia di surga. Mereka menjalani rutinitas sehari-hari dengan bahagia, dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata iblis yang tadi diusir dari surga merasa dendam. Ia tidak terima bahwa karena diciptakannya Adam mengakibatkan iblis diusir dari surga. Iblis terus mengintai, terus nguping, terus mendengar apa yang bisa iblis lakukan agar bisa membuat Nabi Adam juga diusir dari surga. Iblis terus mengintai, melihat apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Adam. Lalu ternyata Allah punya satu pesan yang dititipkan kepada Nabi Adam. Adam, kau boleh melakukan apa saja di sini. Kau boleh melakukan kebaikan apa saja, tapi kumohon jangan kau dekati pohon kuldi. Bayangkan, mendekati saja tidak boleh, apalagi memakan atau melakukan hal lain di pohon kuldi tersebut. Iblis mengetahui hal tersebut. Dengan susah payah, dengan terus berjuang, iblis berusaha agar Nabi Adam terjerat, agar Nabi Adam mau mendekati bahkan memakan pohon kuldi tersebut. Iblis gagal, terus coba, gagal, terus coba, tanpa menyerah karena rasa dendamnya, rasa kesalnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis menemukan satu cara. Dia mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, tahukah kau kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang engkau mendekati pohon kuldi? Kau tahu apa arti kuldi? Kuldi artinya kekal. Kalau kau bisa memakan pohon kuldi, maka kau bisa hidup kekal di dalam surga. Allah sengaja melarang kau untuk tidak memakan pohon kuldi karena kau akan diusir atau kau akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawamu tidak panjang. Maka jika ingin kau terus hidup di surga, makanlah buah kuldi ini." Dengan bujuk rayu setan, kemudian si Hawa juga terpengaruh hingga mengajak Nabi Adam untuk memakan buah kuldi. Mereka pun dengan gegabah, mereka pun terbujuk rayu oleh rayuan dari iblis tadi, mendekati pohon kuldi lalu memakannya. Ketika mereka sudah memakan, pakaian yang mereka kenakan itu lepas, aurat mereka terlihat. Ini adalah bentuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada Nabi Adam dan Bunda Hawa. Karena merasa malu, Nabi Adam dan Bunda Hawa mencari dedaunan untuk dipakaikan ke dalam tubuh mereka. Lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mohon ampun, merasa bersalah, merasa bahwa mereka telah dibodohi oleh setan bernama iblis tersebut. Dan kemudian permohonan ampun itu Allah ijabah, namun mereka tetap harus diusir dari surga. Mereka harus tetap berada di dunia. Mereka berada di dunia, Nabi Adam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah. Lebih menderita lagi karena Adam dan Hawa di dunia ini dipisahkan. Nabi Adam diturunkan ke dunia di daerah dataran Hindia. Kemudian Bunda Hawa diturunkan di daerah Jeddah, Saudi Arabia. Nabi Adam terus berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nabi Adam terus berdoa. Kemudian Nabi Adam mengingat satu hal. Ternyata satu hal inilah yang menyebabkan doa Nabi Adam sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ia berdoa dengan cara, "Ya Allah, wahai Rabbku, dengan kemuliaan nama Muhammad, aku mohon kepadamu, ampunilah aku ya Allah." Lalu Allah bertanya, "Wahai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad, sedangkan ia belum aku ciptakan?" Allah bertanya bukan tidak tahu, tapi ia ingin menguji Nabi Adam. Adam pun menjawab,
Ya Allah, ya Rabbku, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau hembuskan ruh ke dalam jasadku, kutegakkan kepala, kulihat di kaki arsy tertuliskan nama Muhammad bersanding dengan namamu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sejak saat itu ku tahu bahwa Muhammad adalah orang yang paling kau cintai. Benar Adam, Muhammad adalah orang yang paling ku cintai. Berdoalah, mohon ampunlah kepadaku dengan kemuliaan, dengan keberkahan nama Muhammad. Lalu Nabi Adam pun mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kembali terus berdoa, memohon ampunan kepada Allah dengan membawa kemuliaan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah mengampuni, Allah mengabulkan doa dari Nabi Adam alaihissalam. Hingga akhirnya, singkat cerita, Nabi Adam dipertemukan dengan Bunda Hawa di Jabal Rahmah, daerah Arafah. Lalu Nabi Adam dan Bunda Hawa pun hidup bahagia. Mereka hidup menjalani pasangan sebagaimana seorang suami istri. Hingga akhirnya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak. Uniknya adalah setiap keturunan dari mereka menjadi kembar. Anak pertama mereka Qabil dan Iklimah. Anak kedua mereka adalah Habil dan Labubah. Ketika anak-anak mereka tumbuh menjadi para gadis, tumbuh menjadi para remaja yang semakin dewasa, mereka ternyata memiliki sifat, memiliki karakter yang berbeda-beda. Qabil memiliki sifat yang kasar, suka bertindak yang aneh-aneh. Kemudian Habil memiliki sifat yang santun, lembut kepada saudara-saudaranya. Sedangkan Iklimah menjadi seorang wanita yang cantik jelita, dan Labubah menjadi seorang wanita yang biasa-biasa saja wajahnya. Hingga akhirnya mereka memiliki ketertarikan antara lawan jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bahwa Nabi Adam harus menikahi anak-anaknya. Namun dengan catatan, dengan syarat yang telah Allah tetapkan, yaitu mereka harus menikahnya secara silang. Tidak boleh antara anak kembar menikah. Artinya Qabil harus menikah dengan Labubah, sedangkan Habil harus menikah dengan Iklimah. Mengetahui hal ini, Qabil tidak terima karena wajah Iklimah kembarannya adalah seorang wanita yang cantik. Qabil tidak terima karena harus menikah dengan Labubah. Labubah adalah seorang wanita yang wajahnya biasa-biasa saja. Qabil ingin menikahi kembarannya yang bernama Iklimah. Perseteruan pun terjadi hingga Nabi Adam tidak bisa menyelesaikan perkara ini. Nabi Adam pun melapor kepada Allah, "Ya Allah, putraku Qabil tidak mau menikah dengan Labubah. Lalu bagaimana ini ya Allah?" Allah memberikan petunjuk bahwa Qabil dan Habil harus berkurban. Mereka harus membawa kambing ke hadapan Allah. Kambing mana yang dipilih oleh Allah, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah. Ternyata ketika mereka sudah memberikan kambingnya, menyerahkan kambing itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kambing yang dipilih adalah kambingnya si Habil. Artinya hal ini tetap, Qabil harus menikah dengan Labubah, Habil harus menikah dengan Iklimah. Qabil memiliki dendam. Qabil merasa terus tidak terima. Ia ingin menikahi Iklimah kembarannya yang cantik tersebut. Ia memiliki dendam kepada Habil. Hingga firasat buruk pun hadir ke dalam pikiran Qabil. Ia ingin membunuh kembaran, ia ingin membunuh si Habil. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Setan yang picik, setan yang begitu jahatnya memberikan petunjuk kepada Qabil. Ia menjelma sebagai sesosok yang kemudian setan menjelma lalu memukulkan, menghentamkan kepala burung dengan batu. Ide cerdik, ide licik pun muncul. Kemudian si Qabil ingin membunuh si Habil dengan cara melempar batu, memukulkan batu kepada si Habil tersebut.
Qabil memiliki dendam. Ia tetap tidak terima harus menikahi si Labubah. Hingga akhirnya pikiran picik pun muncul ke dalam pikiran si Qabil. Ia berfirasat bahwa akan membunuh si Habil, tapi bingung, tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Sampai-sampai setan pun ikut andil. Setan tadi menjelma sebagai seorang sosok, kemudian mempraktekkan bahwa setan memukulkan kepala, melemparkan kepala burung dengan batu. Nah, Qabil pun tahu bagaimana cara membunuh si Habil. Pada waktu yang tepat, pada waktu yang telah direncanakan, Qabil melempar kepala si Habil dengan batu, hingga akhirnya sesaat kemudian si Habil meninggal dunia. Ketika sudah meninggal, ternyata si Qabil kembali bingung bagaimana cara menguburkan si Habil yang telah meninggal. Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa memberikan petunjuk dengan cara burung gagak yang telah mati kemudian dikuburkan oleh gagak yang lainnya dengan cara mengorek-ngorek tanah. Qabil pun kembali mendapatkan ide, tahu bagaimana cara menguburkan si Habil. Kemudian si Habil kemudian si Qabil menguburkan si Habil ke dalam tanah. Inilah proses terjadinya pembunuhan manusia pertama kali di muka bumi ini. Ini juga proses terjadinya penguburan manusia pertama kali di muka bumi ini. Inilah kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil banyak manfaat, kita bisa banyak mengambil hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Inilah adik-adik kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah yang telah saya sampaikan kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Kita bisa mengambil pelajaran agar kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak akan terjadi lagi di masa sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat menyaksikan kisah-kisah dari Nabi selanjutnya, dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.